Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Shalsa Muinwajarita dengan NIM 230001834. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya dan menjelaskan program saya yang berjudul membangun dan menganalisis model sepeda 3D menggunakan kurva dan permukaan dari materi pemodelan objek 3D grafik mata kuliah grafika komputer. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep spline dan penggunaannya. Dalam program ini, konsep spline tidak digunakan secara eksplisit seperti pada kurva Bezier atau Hermite, tetapi digunakan pendekatan segmentasi melengkung secara manual, terutama pada pembuatan ban sepeda yang menggunakan solid torus yang akan membentuk lingkaran atau representasi bentuk lingkaran. Selanjutnya, ada pembuatan roda bergerigi, yaitu gear, menggunakan fungsi gear yang membentuk lengkungan dengan perhitungan sudut dan radius pada suhu X dan Y. Spline diwakili secara tidak langsung lewat perhitungan trigonometri dan segmentasi melingkar dengan cosin dan glue cylinder. Glue cylinder itu untuk membuat kerangka sepedanya, seperti frame dan kerangka lainnya. Selanjutnya, penjelasan tentang permukaan objek. Objek utama yang dibuat adalah sepeda dengan roda, terdiri dari beberapa permukaan, yaitu permukaan silinder, digunakan untuk rangka yang ada di draw frame, pedal yang ada di draw pedal, dan kemudi. Dengan Z-silinder yang ini dan X-silinder yang ini. Permukaan torusnya digunakan untuk ban luar atau rear dan roda bagian dalam. Saya juga ada membuat draw gear di bawah. Ini untuk ban bergerigi tadi, yaitu first gear yang terletak di first gear. Lalu ada draw gear untuk ban luarnya. Permukaan poligon digunakan untuk, lalu ada permukaan poligonnya digunakan untuk bagian sadel, yaitu seat, menggunakan GL polygon dan GL quad. Ada draw seat, GL polygon dan GL quad. Warna, lalu kita men-setting warna dan pencahayaannya. Itu setiap bagian memiliki warna berbeda-beda untuk membedakan setiap komponen-komponennya. Dan efek pencahayaan dengan GL Light FV dan GL Material FV, lalu yang terakhir ada GL Enable. Lalu penjelasan tentang penyusunan dan rendering objek 3D. Penyusunan dan rendering objek 3D itu yaitu penyusunan, hierarki, dan transformasinya.
Penyusunan objeknya dilakukan dengan pendekatan transformasi hierarkis, yang setiap bagian disusun secara bertingkat dengan fungsi GL pushmetrik dan GL popmetrik yang mengapit semua fungsinya. Setiap fungsi ada GL pushmetrik dan GL popmetrik untuk mempertahankan hierarkinya. Dan transformasi digunakan dengan GL translate F, dan itu untuk posisi, lalu ada GL rotate F untuk orientasi sudut setang mungkin atau pedal mungkin, lalu juga ada GL square untuk penyesuaian ukuran seperti saddle-nya. Terdapat pada ini ya, pedal menggunakan SQL. Lalu ada rendering. Rendering itu objek dirender di fungsi display. Fungsi display di bawah. Baiklah, ini fungsi displaynya yang menggambarkan draw frame yang di atas tadi, draw chain yang di atas juga, dan draw pedal. Berarti objeknya dikumpulkan di display atau kerangka tiap sepedanya dikumpulkan di display untuk membuat dunia atau objek 3D-nya. Lalu kameranya diatur menggunakan Blue Look App, Cam X, Cam Y, Cam Z dengan Fluid Swap Buffer. Seperti ini. Selanjutnya, untuk tantangan dan solusi dalam modeling, saya menghadapi tantangan utama dalam membuat struktur sepeda yang kompleks dengan banyak bagian seperti rangka, roda, dan setang. Lalu juga saya mengalami kendala dalam sinkronisasi gerakan pedal dan arah saat sepeda digerakkan, dan transformasi sudut handle agar bisa berubah sesuai input keyboard. Yang terakhir, saya mendapatkan tantangan mengelola banyak objek 3D dalam satu sistem yang terintegrasi. Namun, ada solusi yang diterapkan untuk tantangan-tantangan yang saya dapatkan, yaitu yang pertama menggunakan struktur modular, fungsi-fungsi kecil seperti draw tier tadi, dan draw pedal, dan lain-lain. Draw tier dan draw pedal untuk memisahkan logika yang menyusun kerangka sepeda. Penggunaan konstanta dan makro seperti road radius, handle limit untuk flexibility pengaturan dimensi, itu untuk sinkronisasi gerakan pedal dan arah saat sepeda digerakkan agar lebih fleksibel. Dan pemanfaatan GL pushmetrik dan GL popmetrik untuk menghindari efek transformasi yang merambat ke objek lain. Untuk solusi dari transformasi sudut handle agar bisa berubah sesuai input keyboard. Lalu ada perhitungan sudut rotasi pedal dan arah pergerakannya dengan trigonometri sin kostan agar sepeda bergerak secara realistis. Pada slide ini, itu menentukan key-nya
Dan untuk menjalankan programnya, saya menyiapkan fungsi keyboard yang dimana tombol R untuk mereset ketika kalian menjalankan programnya terlalu jauh. Itu bisa direset dengan tombol R. Selanjutnya, tombol Z untuk menggerakkan stang sesuai dengan berlawanan arah jarum jam, dan tombol R tadi untuk mengatur ulang, lalu tombol B-nya untuk memutar stang searah jarum jam. Ini fungsinya. Lalu juga ada fungsi arah panah keyboard untuk menjauhkan kamera, mendekatkan kamera, menggeser ke kiri dan ke kanan. Itu di sini. Di sini tadi seperti sudah saya bilang sebelumnya. Lalu bisa juga menggunakan mouse untuk mengatur rotasi dari objek sepedanya. Bisa diputar-putar. Yang terakhir ada teknik OpenGL yang digunakan untuk melibatkan hierarki objek, transformasi 3D, dan efek cahaya. Saya menggunakan teknik OpenGL tersebut untuk membuat hierarki objek, transformasi 3D, dan efek cahaya warnanya. Baiklah, langsung saja kita run programnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini ada kursor atau mouse yang kalian bisa untuk putar secara vertikal seperti ini.